Sunan Kalijaga. Raden Said, itulah nama asli Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra Raden Sahur. Walau Raden Sahur masih sering disebut yang beragama Hindu, tetapi Raden Sahur sudah beragama Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang sudah menderita akibat adanya kemarau panjang, semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah, dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahami pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten sedang tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu, karena Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit, soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetor ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Para penjaga pun jadi ingin tahu, siapa gerangan pencuri barang hasil bumi di dalam gudang. Maling budiman. Suatu malam para penjaga yang penasaran ingin tahu siapa pencuri hasil bumi di dalam gudang sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah, tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaan mereka benar, ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip para penjaga gudang memperhatikan pencuri itu masuk ke dalam gudang, dan mereka hampir tak percaya. Begitu tahu siapa pencuri itu, yang tak lain adalah Raden Said, putra junjungan mereka sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta, mereka tak berani khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu minta pada 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said kemudian dibawa menghadap ke ayahandanya. Adipati Wilatikta marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Said tidak menjawab untuk apa dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetor ke Majapahit. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapat hukuman, karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya, maka dia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Said. Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kadipaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat Kadipaten yang korup. Harta hasil rampokan itu pun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakainya. Kena fitnah. Ada seorang pimpinan perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya, kemudian pimpinan rampok itu mengenakan topeng seperti yang dikenakan oleh Raden Said. Pada suatu malam,
Raden Said yang baru saja menyelesaikan salat Isya mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah perampok. Raden Said segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pimpinan mereka yang sedang asyik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa itu. Namun pemimpin rampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu, penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said pun jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutupi aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui orang banyak. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Ibu Raden Said yang selama ini merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini juga naik pitam. Raden Said pun diusir dari Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini, kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi. Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Usir sang ibu. Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban, ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang Adipati. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasaulan, adik Raden Said. Dewi Rasaulan yakin kalau kakaknya tidak melakukan perbuatan tercela seperti yang dituduhkan, karena sepengetahuannya sang kakak berjiwa bersih dan luhur. Dewi Rasaulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia pun meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari sang kakak untuk diajak pulang. Bertemu guru sejati. Setelah terusir dari Kadipaten Tuban, Raden Said pun menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun dia menjadi perampok budiman. Disebut perampok budiman karena hasil rampokannya tak pernah dimakan sendiri, tetapi dia bagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi Raden Said membuang nama aslinya dan orang mengenalnya dengan nama Beranda Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi. Dari jauh Beranda Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat dia hadang langkahnya. Tanpa banyak kata lagi, direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih itu. Karena tongkatnya dicabut dengan paksa, maka orang tua berjubah putih itu pun jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun, sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamat-amati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera diulurkan kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu ku kembalikan. Bukan tongkat ini yang ku tangis. Ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur. Tadi, hanya beberapa lembar rumput kau merasa berdosa. Tanya Raden. Said heran.
Ya memang berdosa, karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kataku cabut guna makanan temak itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan benar-benar suatu dosa. Jawab orang tua itu. Hati Raden Said agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya, anak muda? Ya, silakan. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh. Jawab Raden Said. Hanya akan menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Lelaki tua itu tersenyum. Lalu katanya, demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said tercekat. Lelaki tua itu melanjutkan. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghunjam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Di pandangannya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentas kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau merubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupan. Tutur lelaki berjubah putih itu. Raden Said semakin terpana. Ucapan sindiran itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambilan itu. Sambil berkata begitu, lelaki berjubah putih itu menunjukkan ujung tongkatnya ke arah pohon aren. Seketika pohon aren itu pun berubah menjadi emas. Itu barang halal. Ambillah sesukamu. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti. Banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang tua itu menggunakan ilmu sihir, namun kalau benar orang tua itu menggunakan ilmu sihir, tentunya ia sudah dapat mengatasinya. Tapi setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang tua itu tidak mempergunakan sihir. Lah benar-benar merasa heran dan penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu, sehingga mampu merubah pohon aren menjadi pohon emas? Selama beberapa saat Raden Said terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Lah ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Raden Said pun jatuh terjerembab ke tanah, roboh dan pingsan. Diberi amanat menjaga tongkat.